Ya, jadi ini konsep persamaan garis lurus. Ingat yang kelima jenis ini hanya pengembangan dari bentuk umumnya. Ya, Y sama dengan MX plus C. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup jelas? Silakan dicatat dulu. Nanti materinya tetap Kak Bandar kirim di Google Classroom ya. Hanya diganti aja sama M ya. Variabel A-nya ganti aja sama M. Biasa kalau di apa? Pakai yang materi pakai bahasa Inggris memang pakai A. Cuman kita di Indonesia pakainya M variabelnya. Dah, lanjut kita. Ya. Nah, ini ada contoh begini. 3 pensil ditambah 2 buku, ya, hasilnya adalah 4.800. Oke. Nah, lihat pernyataan di atas. 3 pensil plus 2 buku, 4.800. Nah, Kak Bandar coba bermain dengan kata-kata yang nomor 1. Seandainya pensilnya digratisin. Seandainya pensilnya digratiskan. Berapa harga satu buku? Pensil harga gratis itu berarti pensilnya harganya 0 ya? Betul nggak? Ketika kalian digratiskan sebuah barang, itu bukan berarti eh, barangnya tidak ada harganya, tapi harganya jadi 0. Betul nggak? Ya kan? Di 0 kan barang harganya ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan pensilnya jadi harganya 0, harga satu buku berapa? Tuh, yuk. Nah, berarti kan kita rubah 3 pensil. Kak Bandar pakai misalkan pensil. Pensil itu variabelnya P. 3P, lalu buku itu 2B, sama dengan 4.800. Kita mau cari harga satu buku ya. Tadi pensilnya digratisin, berarti P-nya nilainya 0. 3 kali 0 ditambah 2B sama dengan 4.800. 3 kali 0 berapa? 0. Ditambah 2B sama dengan 4.800. 0 tambah 2B tetap 2B, betul? 4.800. Jadi harga satu bukunya berapa? 4.800 dibagi 2. Berarti 2.400. Nah, ketika pensil harganya digratiskan, maka satu buku itu harganya 2.400. Pensil di sini dalam koordinat X atau di sumbu X si pensil. Buku sebagai koordinat si Y-nya. Pensil sebagai sumbu X, buku sebagai sumbu Y. Maka ketika pensil ada di koordinat 0, oke, X-nya nilainya 0, maka buku nilainya di 2.400. Maka koordinatnya di sini X-nya 0, Y-nya 2.400. Ini koordinatnya. Sampai sini nangkep nggak? Aman ya? Oke. Lalu untuk cari harga pensilnya berapa, kita balik. Kalau tadi pensilnya digratiskan, baru dapat harga bukunya. Nah, untuk cari harga pensil berarti bukunya harus digratiskan dong. Betul nggak? Supaya ketahuan berapa harga bukunya. Ya, sekali lagi ini cuman ngomongin persamaan garis lurus. Kita nggak ngomongin nilai pensil sebenarnya berapa, harga buku sebenarnya berapa. Oke? Lengkap nggak?
Kita mau gambarin situasi ini dalam bentuk koordinat kartesius, garisnya seperti apa? Ya, jelas nggak? Jelas ya. Jadi kita nggak sibuk dengan nilai satu pensil berapa, satu buku berapa. Kita nggak main ke situ. Kita mau gambarin situasi ini, kalau digambarin dalam bentuk koordinat kartesius, garisnya seperti apa? Oke? Nangkap? Nah, sekarang coba cari harga satu pensil kalau harga bukunya digratiskan. 1.600. Harga pensilnya 1.600. Benar langsungin ya. Berarti pensilnya sama dengan 1.600. Maka dari sini berarti kan koordinatnya si pensil sebagai X kan? Berarti 1.600 di koma X-nya tadi si bukunya. Bukunya kita gratiskan tadi kan, koma 0. Maka koordinat si pensilnya ada di titik ini. Bentar ya. Nih, ada di titik sini. Bentar. 1.600,0 itu ada di titik situ. Sampai sini nangkep nggak? Nah, kedua titik ini yang kita dapat, nanti kita hubungin jadi satu garis gitu. Ya. Jadi untuk cari koordinat garis atau persamaan garis lurus, fungsinya itu bisa misalkan kayak gini. Misalkan X-nya nilainya 0. Atau misalkan X-nya nilainya, Y-nya nilainya 0. Gitu ya. Supaya bisa kita gambarin nanti di garisnya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat garisnya seperti apa sih untuk situasi yang ini. Nah, jadi kita tinggal ngubungin titik-titik ini aja. Nah, garisnya kira-kira begitu. Ya. Jadi selalu dapat dua titik dan dua titik itu bisa kita gambarin di koordinat kartesius. Oke. Sampai sini kira-kira udah paham belum apa yang mau kita pelajarin? Oke ya? Mencari titik tengah. Iya. Nanti kita bisa cari gradiennya, si M-nya nilainya berapa. Oke, bentar. Iya. Jadi kalau misalkan bentuknya kayak kemarin, kayak yang ini, itu tetap garis lurus. Ya. Jadi matematika itu kalau seperti ini bentuknya garis lurus. Tapi kalau nanti kelas 9 kalian belajar ada sebuah fungsi, namanya fungsi kuadrat, itu bukan garis lurus lagi, gambar grafiknya. Tapi grafiknya adalah grafik bentuk parabola. Ya. Kalau persamaannya begini masih standar, itu bentuknya garis lurus. Ya. Oke. Nangkep ya? Oke. Ya. Kita absen. Kita lanjut ya. Nah, grafik Y sama dengan MX plus C tadi kan merupakan garis lurus dan berpotongan dengan sumbu Y di titik 0, C. Kenapa kayak gitu? Y sama dengan MX plus C. Dia katanya berpotongan di titik Y 0, C. Ini potongannya di titik 0, C. Nah, 0 ini kan sebagai sumbu X-nya. C ini sebagai sumbu Y-nya. Oke? Nah, misalkan ketika Y-nya tetap, tapi X-nya sebagai 0 gitu ya. Berarti M kali 0 ditambah C, maka Y-nya sama dengan C doang. Betul ya? M kali 0 kan 0. 0 tambah C kan tetap C. Nah, inilah yang disebut berpotongan. Nangkep nggak?
Ya, Kak Bandar nggak akan main di sini karena ini sebetulnya basic dan nggak perlu dipusingkan sebetulnya. Ya, ini hanya penjelasan singkat dari materi yang ada di share screen aja ya. Yuk, ini Kak Bandar clear ya. Kita nggak usah pusing dengan yang ini. Nah, oke. Sudah disajikan bentuk koordinatnya, sekarang kita cari titiknya dulu. Persamaan garisnya tadi, Y sama dengan 2X tambah 6. Sekarang kita cari titiknya. Nah, untuk cari titiknya kayak yang tadi, kita misalkan X-nya sama dengan 0 dulu. Ya, berarti ketika X-nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan 2X tambah 6. Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 6. Maka Y-nya sama dengan 6. X-nya 0, Y-nya 6, maka koordinatnya adalah 0,6. Sampai di sini aman nggak? Bisa dipahami kan? Bisa. Bisa ya? Berarti grafik titik 0,6, X-nya 0, Y-nya 6. Berarti di sini ya. Posisinya ada di sini nih. Oke? Posisinya di sini. Nah, ketika X-nya sudah sama dengan 0, kita kan butuh satu titik lagi. Maka kita misalkan juga, kalau Y sama dengan 0, X-nya berapa kan gitu. Berarti Y sama dengan 2X tambah 6. 0 sama dengan 2X tambah 6. Oke? Nah, untuk nyari nilai X-nya, 6-nya pindahin aja ke sana. Ya, jadi ini 6-nya pindah jadi negatif 6, betul ya? Negatif 6 sama dengan 2X. Maka X-nya sama dengan negatif 6 dibagi 2 atau negatif 3. Jadi si X-nya nilainya negatif 3 kalau Y-nya 0. Maka koordinatnya kan X, Y, berarti X-nya di depan ya. Min 3, Y-nya 0. Nah ini koordinatnya. Nah titik min 3,0, X-nya min 3 berarti di kiri ya. Ini min 3 itu di sini X-nya. Y-nya 0 berarti tetap di garis ini. Nah ini dihubungkan, maka garisnya kan begini nih. Ya, sampai sini dulu deh, cara mencari titik koordinatnya. Ini basic untuk persamaan garis lurus, bisa nggak? Kalian cukup pakai dua permisalan itu, misalkan X-nya 0, misalkan Y-nya 0. Dah. Nggak ada treatment yang lain untuk mencari titik koordinat dari persamaan garis lurus. Cuman ini doang, nggak usah bikin pusing. Maksudnya, nggak usah kalian misalkan Y-nya 3, Y-nya 4 gitu, nggak usah. Ya, pakai treatment ini aja, misalkan X-nya 0, Y-nya 0. Maka itu kita bisa menggambarkan. Gimana, Pet? Ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Sudah digambarkan? Nanti Kak Bandar kasih satu aplikasi yang bisa kalian pakai untuk menggambarkan fungsi apapun. Termasuk kayak tadi yang Kak Bandar bilang, fungsi kuadrat. Ya, ada satu aplikasi di Google. Kalian mau iseng-iseng masukin nanti persamaan garis lurus di situ, mau kalian cek seperti apa garisnya. Ya, nanti kalian bisa. Yang penting nanti basically-nya kalian tahu dulu. Kalau itu kan langsung kita masukin fungsinya langsung kelihatan grafiknya. Kalau ini kan kita belajar nyari titik koordinatnya dulu, oke? Nanti ya, itu mah di akhir aja. Nanti kita belajar. Udah ya? Yuk, lanjut yuk. Nah, coba gambarin grafik ini. X tambah Y sama dengan 5. Nah, kalau kalian ketemu begini, Kak Bandar tadi sudah sounding di depan, kalian kembalikan ke bentuk aslinya. Bentuk aslinya persamaan garis lurus itu sama dengan begini. Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y-nya tetap di kiri. Yang di kiri cukup Y-nya aja. Kalau ada yang lain yang di sebelah kiri, pindahkan semua ke kanan. Ya.
Kalau kalian ketemu begini nggak usah pusing. Bentuk kembaliin ke bentuk umumnya aja. Belum kalian coba cari titiknya, balikin dulu ke bentuk umumnya si fungsinya. Dua yang mana nih, Neng? Sorry. Duanya kemana? Maksudnya dua yang mana nih? Sorry, Kak Bandar. Nasya tanya bagian yang mana nih? Bagian yang mana, Neng? Duanya maksudnya? Yang tadi sebagai pembagi itu maksudnya gitu ya? Kan 2 kali nol. 2 kali nol berapa? Kan kita misalkan 2 X-nya 0. Berarti 2 X kan berarti 2 kali nol. 2 kali nol berapa? Ayo, 2 kali nol berapa? Ya, jadi 0 tambah 6 kan 6. Ya, 0 tambah 6 kan 6. Jadi Y-nya 6. Gitu. Oke ya. Yuk, sekarang ini kita kembaliin dulu ke bentuk aslinya. Y-nya biarin di kiri. Berarti tadi Kak Bandar bilang yang di kiri cuman Y. X-nya kita pindahin ke kanannya. Tadinya positif jadi negatif X plus 5. Dah, dari sini kita tinggal misalkan aja. Misalkan X-nya sama dengan 0. Berarti kalau dia X-nya 0, Y sama dengan min X tambah 5. Y sama dengan min 0 tambah 5. Min 0 tambah 5 kan nggak ngaruh ya. Sama aja 0 kan. 0 itu mau dikasih tanda positif atau tanda negatif di depannya kan dia nggak berubah nilainya. Tetap aja 0. Ya. Jadi Y-nya sama dengan 5. Maka koordinatnya yang ini 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. Lalu ketika misalkan Y-nya sama dengan 0. Misalkan Y sama dengan 0. Berarti Y sama dengan min X tambah 5. Y-nya 0, min X tambah 5. Nah, pindahin aja ini min X-nya ke kiri. Jadinya positif kan? Jadi X-nya 5. Maka ini koordinatnya 5,0. Oke? Nah, ini nanti tinggal kita masukin di koordinat kartesiusnya, titik-titiknya. Baru kita hubungkan kedua titik tersebut pakai garis kan. Nah, coba kalian gambarin eh, titik-titik ini, kedua titik ini di koordinat kartesius ya.
Kok sama kayak X? Yang mana tuh, Jo? Y-nya maksudnya nilainya sama X gitu. Terlihatnya sama sebetulnya ya nilainya ya. Cuma nanti kan di titiknya jadinya beda. 0,5 itu kan di atas. 5,0 itu kan di sumbu X ya. Ya. Yuk kita coba lihat gambarnya ya. Mudah-mudahan ini ada Kak Bandar siapin gambar ya. Oke, cocok ya sama yang kita cari ya. Ini salah nih. X sama dengan 4. Ngaco nih. X sama dengan 0 ya. Nah ini salah nih. Jangan diikutin yang kedua ya. Coba Kak Bandar lihat dulu yang ini. Nah ini gambarnya kira-kira begini. 0,5. Nah dia lewat di titik 5,0 juga kan. Ya. Tahu nggak kenapa dia alasannya pakai X-nya 4? Kalau kita kan tadi pakainya 5,0. Kalau ini kan 4,1. Tahu nggak alasannya kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. X-nya yang harus duluan, Kak. Oke, menarik jawabannya. Yang lain? Ada nggak? Ada nggak? Kenapa alasannya dipakai X-nya 4 sih? Gitu kan. Padahal sebenarnya lebih mudah kalau Y-nya sama dengan 0 aja udah. Titik kita kan di sini 5,0. Dia lewatin juga tuh. Nah, jadi kalian gak usah bingung ngikutin cara yang ini. Pakai konsep yang tadi Kak Bandar kasih aja. Ya. Gitu. Jadi misalkan X-nya 0, Y-nya 0. Udah itu aja, pakai cara itu aja udah. Itu lebih gampang. Buat dipahami sama kalian. Ya. Oke? Jelas ya ini gambarnya, titiknya 0,5 dan 5,0 kita lewatin. Silakan kalian kalau mau gambarin atau mau screenshot boleh. Kalau udah kasih jempolnya ya, kita lanjut ya. Dah, gimana Rian? Jadi kepencet nih. Oh oke, tadinya mau kasih jempol ya. Ya lanjut. Nah sekarang coba gambarin grafik ini. Cari titik-titiknya dulu. Berarti kita normalkan dulu dia di fungsinya ya. Jadi ini kan fungsi normalnya kan tadi bentuk umumnya ya, Y sama dengan MX tambah C. Jangan lupa ini. Balikin aja ke fungsi ini. Oke. Di kirinya kan harus Y. Berarti Y-nya di kiri kan nilainya negatif. Negatif Y ya. Lalu 2X-nya pindah. Jadinya negatif 2X. Ditambah 6. Nah, di sini negatif Y, tapi bentuk umumnya kan Y. Maka kalian nggak usah pusing kalau ketemu begini. Kalian cukup kalikan semua dengan min 1. Kalau kalian ketemu nilai Y-nya adalah negatif, kalian kalikan aja dengan min 1. Jadinya begini, min kali min kan plus Y kali 1 kan Y. Jadi Y. Lalu min 2 kali min 1 kan 2. Ya, ini jadi 2X. 6 kali min 1 berarti min 6.
Jadi sebetulnya fungsi ini berangkat dari ini. Y sama dengan 2x min 6. Nah, udah normal kan? Lalu kita cari, kalau misalkan x-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 2x min 6. Y-nya sama dengan 2 kali 0 dikurang 6. Berarti Y-nya sama dengan 2 kali 0 kan 0. 0 kurang 6 berarti min 6. Maka koordinat yang ini adalah 0, min 6. Lalu berikutnya, kalau misalkan Y-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 2x min 6. Y-nya kan 0. Sama dengan 2x min 6. Min 6-nya pindahin aja. Ya. Min 6-nya pindahkan aja ke kiri. Supaya X-nya dapat kan. Pindahkan aja deh. Nanti jadinya 6 ya. 6 sama dengan 2x. Maka X-nya 6 dibagi 2 itu 3 ya. Jadi X-nya 3, Y-nya 0, koordinatnya berarti 3,0. Nah, udah nanti kalian tinggal gambarin di koordinat kartesius, masukin kedua titik ini, baru nanti ketahuan seperti apa bentuk garisnya. X-nya 0, Y-nya min 6, berarti di bawah ya. Y yang negatif itu kan ke bawah, betul? Ya, berarti nanti dari bawah ke atas. Nah, tadi contoh 1 dan contoh 3. Contoh 1 tadi kan Kak Bandar tulis bentar di sini. Contoh 1 tadi kan soalnya adalah Y sama dengan 2x plus 6. Betul? Ini juga contoh ketiga, Y-nya sama dengan 2x min 6. Nah, perhatikan dari contoh 1 dan 3 ini. Nilai M-nya berapa? Contoh 1 nilainya berapa M-nya? Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan 2X. Berarti M-nya yang ini ya? 2. Berarti M-nya 2. Ini juga M-nya 2. 2. Oke. 2 ini kan nilainya positif, betul? Iya. Tadi kalian perhatikan nggak? Kalau dia nilai M-nya tadi 2 atau positif, kalau nilai M-nya positif, maka garisnya miring kemana? Garisnya miring kemana kalau M-nya positif? Atas, kanan, Ke kanan. kanan. Miring ke kanan ya? Tapi tadi yang contoh 2, contoh kedua kan M-nya negatif. Maka garisnya miring ke Kiri. kiri. Oke. Yang contoh 2 ini kan tadi M-nya negatif. Bentar Kak Bandar cek ya. Tadi kan ini jadinya gini ya. Ini bentuknya kan tadi Kak Bandar rubah jadi begini. Y sama dengan min X plus 5. Nah, dari sini kan berarti M-nya nilainya berapa? Nilai M-nya berapa ini? Kemiringannya berapa? Kan bentuknya Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan min X tambah 5. M-nya berapa? Min. Min 1. Ya. Ketika M-nya negatif, garisnya miringnya ke kiri. Tapi ketika M-nya positif, maka garisnya miring ke kanan. Ya, itu dua clue yang mendasar. Jadi ketika kalian lihat persamaan, tanpa perlu kalian gambarin, sebetulnya kalian udah bisa imajinasikan. Cukup lihat nilai M-nya aja. Ketika M-nya positif, oh berarti nih garisnya, gambarnya miring ke kanan. Yes. Tapi ketika M-nya negatif, berarti dia miring ke kiri. Nah,
Dari dasar itu, ketika kalian gambarin misalkan bertentangan, maka ada yang salah dengan yang kalian cari. Koordinatnya. Nangkep ya? Oke? Itu cara sederhana untuk mengidentifikasi bentuk persamaan garis lurus. Ketika M-nya negatif, iya, min X itu kan sama aja Jo min 1X, betul nggak? Iya kan? 1 itu dalam matematika kan selalu invisible. Ditulis atau nggak ditulis kan nggak mempengaruhi nilainya, betul nggak? Ya. Tapi kalau tanda positif dan negatif, kalau dia nggak ditulis minnya, maka dia mempengaruhi dong nilainya. Min dan plus itu mempengaruhi nilai. Betul ya? Tapi kalau 1, dia tidak mempengaruhi nilainya. Dia ditulis atau nggak ditulis tetap aja. Ya? Nangkep? Iya. Aman? Ya. Oke, jadi kita belajar hari ini ada beberapa clue yang Kak Bandar kasih. Yang pertama kalian ingat kembalikan ke bentuk umumnya. Y sama dengan MX plus C, betul? Lalu dari sini, dari 3 contoh ini kita dapat kesimpulan kalau M-nya positif atau gradiennya positif, garisnya selalu miring ke kanan. Tapi kalau garisnya M-nya negatif atau gradiennya negatif, ingat gradien tadi itu kemiringan. Ya, gradien itu kemiringan. Ya, kemiringan garisnya. Maka garisnya miring ke kiri. Yes. Aman ya? Nah, sekarang kita buktiin. Benar nggak yang contoh ketiga ini, garisnya miring ke kanan juga. Bentar ya. Nanti Kak Bandar hapus deh yang Kak Bandar. Ya. Nah, ini dia. Ini Kak Bandar clear ya. Oke? Ya. Jadi tanpa kalian sebetulnya gambarin, cukup lihat persamaannya, kalian udah bisa identifikasi. Oh, M-nya nih positif, berarti garisnya miring ke kanan. Lalu kalian uji dengan cari koordinatnya, titik-titiknya tadi. X-nya 0, Y-nya 0. Ya, kalian uji. Lalu kalau kalian gambarin benar, berarti hasil kalian benar. Tapi ketika kalian gambarin hasilnya beda, garisnya malah miring ke kiri, kalau Y-M-nya positif, nah itu ada pertanyaan. Ada yang salah di situ. Ya? Jelas sampai di sini? Jelas? Nggak susah kan belajar persamaan garis lurus? Aman ya? Nanti kalau kabarnya kecepatan, kalian bisa dengerin lagi rekamannya ya. Sudah? Nanti akan kita lihat juga kalau gradiennya nilainya 0, gimana bentuknya. Nanti kita belajar ya. Ini kan baru positif negatif. Nanti kita belajar kalau gradiennya nilainya 0 gimana ya. Ya, ya. Absen ya? Oke, thank you yang udah open cam ya sepanjang pembelajaran. Kalian hebat. Yang belum open cam, nanti bisa open cam terus ya, rajin ya. Yuk, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Yo. Thank you, Chris. Thank you, Sam.